Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mama Dea, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Jadi hari ini itu mau cerita tentang naik motor bareng anak. Nah, sebagai orang yang tinggal di ibu kota, terus profesiku sebagai ASN yang kerjanya 07.30 sudah harus di kantor gitu ya. Jadi untuk menghadapi uh, padatnya lalu lintas, motor itu jadi alternatif yang paling praktis. Nah, terus, tapi gitu ya, karena bawa anak itu harus mikir banget dan harus banyak banget persiapan biar perjalanannya itu jadi menyenangkan dan juga nyaman. Nah, ceritanya gitu ya, aku nggak bisa bawa motor, suami. Jadi suami yang bawa motor, Dea di tengah sama aku. Dan kita itu baru berani banget bawa dia naik motor itu ketika dia usianya 6 bulan. Ini alasan pribadi kita gitu ya, tapi kalau misalnya mama-mama punya atau yang nonton punya pemahaman lebih bisa juga share di komen. Nah, tapi kita ngerasa udah makan berarti badannya udah lebih oke dan udah siap untuk mengarungi perjalanan. Itu alasan kita gitu ya. Nah, terus juga kita mastiin ke dokter anaknya, ini boleh nggak ya dibawa motor gitu ya. Terus dokter anaknya bilang boleh kok gitu ya, tapi kalau bisa jaraknya yang deket-deket aja, anaknya dipastikan hangat gitu ya, nyaman, dan kalau misalnya udah usia 2 tahun, mulai dibiasakan pakai masker karena udaranya polusi. Nah, jadi ketika pas 6 bulan bawa Dea itu, sampai sekarang dia masih di gendongan SSC gitu ya kalau naik motor, lebih firm aja, lebih nyaman gitu ya. Nah, kalau dulu pas awal gitu ya, pas usianya masih bulan banget gitu ya, kita itu selalu gitu ya, mastiin dia itu hangatnya dengan pakai kaos kaki, pakai jaket, terus kan masuk nih ke gendongan. Nah, habis gendongan kita pakai lagi blanket on the go. Jadi bener-bener ketutup istilahnya. Terus kalau sekarang udah masuk 2 tahun dia mulai agak aktif gitu ya. Jadi kita mulai siapin helm anak. Nah, helm anak itu juga kalau dicari di toko oren tuh usianya mulai 2 tahun ke atas. Cari helm yang ada SNI. Terus habis itu mulai siapin nih. Kalau dulu itu sebelum masuk usia sekarang 2 tahun gitu ya, kan masih kecil banget di gendongan. Jadi jas hujan yang perlu disiapkan pada saat itu aku pakai merek Kadelmi, jadi dia langsung kayak gendongan kangguru gitu, di sini depannya tuh langsung ada hoodie buat anak. Nah, karena dia udah makin gede, jadi jas hujannya udah mulai kita pisahin gitu ya. Hmm, model eh karena aku pengennya dia tertutup gitu ya, jadi aku pilih yang baju sama celananya terpisah. Terus sebenarnya agak nyesel sih, kayaknya kalau usia anak-anak tuh model ponco lebih ringkes gitu ya. Nah, sedangkan mamanya yang ngegendong baru pakai yang setelan, karena aku pernah coba dia aku yang pakai ponco gitu ya, terus anakku di dalam, dan itu dia rewel banget gitu ya. Jadi kombinasinya kalau kami bertiga untuk masalah jas hujan, suamiku yang pakai ponco, nah terus yang panjangan ponconya itu buat ngelindungin kakinya dia gitu ya, atau aku katukin lagi ke atas, tapi sebenarnya dia masih punya ruang untuk melihat dunia luar. Nah, dia pakai jas hujan yang dia punya, yang sesetan, dan aku bakal pakai jas hujan yang set sama celana, karena biar bisa tetap dia di gendongan nggak ketutup. Terus tadi kan biar hangat kalau dulu pakein kaos kaki doang, karena sepatu suka lepas-lepas. Nah, kalau sekarang dia kan sepatunya udah bisa klekan, jadi kita pakein sepatu. Terus kalau untuk papa mamanya gitu ya, ini agak panjang gitu ya. Enggak sih, enggak panjang, maksudnya kemana-mana ya. Enggak ya? Ya udah lanjut ya. Nah, kalau papa mamanya, aku sama suami kan kerja pakai sepatu, tapi di motor itu kita selalu standby sendal jepit. Jadi kayak kalau hujan tuh langsung kita keluarkan semua alat tempur kita, dan juga awalnya gitu ya kita ngandelin rain cover, tapi tas anak di upper bag itu jarang banget yang punya dapet rain cover. Terus kayak pas mau beli gitu ya, kayak takut ukurannya nggak pas. Nah, akhirnya gitu ya, sekarang nih ya kalau alat tempur suami naik motor gitu ya, untuk mempersiapkan kalau hujan ya, pertama kita punya tas gede kayak tas plastik. Jadi tas daycare dia
itu bakal masuk di tas plastik tersebut sama tas suamiku. Terus habis itu tas aku akan masuk di bawah jas hujan. Nah, jadi pertama siapin tas gede untuk bawa barang-barang, terus siapin sendal jepit buat ganti papa mamanya biar sepatunya nggak basah. Kalau anaknya, nah bisa pakai alternatif kayak sendal karet gitu yang jadi nggak basah kalau kena hujan. Terus otomatis juga persiapannya adalah jas hujan. Nah, kalau hujannya deras banget, otomatis berhenti. Tapi kalau misalnya dikira ini kayaknya masih bisa dilalui gitu ya. Karena ini pengalaman pribadiku ya gitu ya. Kadang tuh bukan kadang sih gitu ya. Tapi ibu mana sih yang tegang ngelihat anaknya kehujanan gitu ya. Pengennya rasanya berhenti aja atau naik taksi gitu ya. Cuman masalahnya adalah kadang hujan tuh sering kali kan turun tiba-tiba udah langsung lebat, terus kita udah langsung basah, baru kita bisa mitigasi pakai jas hujan dan lain-lain. Nah, kalaupun pada saat basah itu kita mau naik angkutan umum ataupun mau naik taksi gitu ya, aku tuh punya rasa kekhawatiran satu aku bikin orang nggak nyaman karena udah basah. Terus kayak kalau mau naik taksi juga kayak kasihan bangku drivernya basah gitu ya. Dan juga kalau hujan itu nyari transportasi umum online juga susah. Jadi sering kali gitu ya, aku dan Dea gitu ya, kalau udah naik motor terus kepalang hujan selama nggak begitu deras, kita lanjutin aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya hujan gitu ya, terus nggak diburu-buru juga ya cari tempat teduh dulu, pasang jas hujannya, kemas barang-barangnya. Nah, pas selama perjalanan, ajak anak ngobrol sama nyanyi. Jadi pastiin dia nyaman senyaman-nyamannya. Oke, kira-kira yang nonton gitu ya, atau mama-mama pernah nggak sih bareng anak juga naik motor, atau bahkan berdua doang naik motor gitu ya, kira-kira pengalamannya kayak apa sih, tips triknya seperti apa, mungkin bisa share di komen, biar kita bisa tetap saling support satu sama lain. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat, jangan lupa like sama subscribe-nya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Salam dari Mama Dea.